أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam warisan adalah adanya harta gono gini. Di dalam Islam, harta gono gini ini aslinya disebut dengan harta musyarrakah, harta yang dimiliki bersama. Artinya harta itu memang dibeli secara bersama-sama atau dimiliki secara bersama-sama. Contoh, seorang suami istri membeli rumah harganya 500 juta. Istri berkontribusi 250 juta, suami berkontribusi 250 juta. Maka rumah itu menjadi harta bersama, separuh milik suami dan separuh milik istri. Dalam perkembangan selanjutnya, harta gono gini ini kemudian didefinisikan dengan semua harta yang diperoleh oleh suami atau istri ketika mereka sudah menikah, maka itu menjadi harta bersama. Tentu hal ini tidak ada di dalam ajaran Islam, karena dalam Islam sudah ada aturannya bagaimana harta seorang suami pindah kepada istrinya. Melalui pintu nafkah, maka harta suami pindah kepada istrinya, atau pintu hibah. Ketika seorang suami menghibahkan mobilnya, motornya, tanahnya kepada istrinya, maka itu menjadi milik istri. Maka sebenarnya dalam Islam, masing-masing suami istri memiliki harta yang jelas, mana milik suami dan mana milik istri, dan mana harta yang memang dibeli secara bersama-sama sehingga menjadi milik bersama. Kenapa demikian? Karena seorang suami ketika meninggal dunia, maka sudah putuslah hubungan antara suami dengan istri tersebut. Si istri sudah boleh untuk menikah lagi dengan suami yang lainnya, ya kan? Sehingga proses perpindahan, ya, migrasi keuangan dari suami kepada istri atau istri kepada suami adalah ketika mereka masih terjalin hubungan suami istri ketika mereka masih hidup, ya kan? Selama itu maka mereka bebas untuk memigrasikan uangnya kepada pasangannya. Tetapi ketika setelah meninggal dunia, maka sudah harus jelas mana harta suami yang harus diwaris ketika dia meninggal dunia dan mana harta istri yang masih hidup, ya, yang tidak boleh diwaris. Di antara dalilnya adalah bahwa ketika Hindun, ya, mengadu kepada Rasulullah tentang harta suaminya yang sangat sulit untuk didapatkan karena kurang nafkah kepada istrinya, maka Rasulullah kemudian berkata kepada Hindun, "Khudhi ma yakfiki wa walatiki." Ambillah harta suamimu yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seandainya harta suami itu adalah harta istri, maka tentu Hindun tidak perlu minta izin, tidak perlu mengadu kepada Rasulullah, langsung saja harta itu diambil dari suaminya tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Kenapa? Karena memang, ya, definisi harta gono gini sekarang adalah harta suami milik harta istri juga, sehingga kalau menjadi miliknya nggak perlu minta izin, langsung ambil saja. Nah, ketika Hindun mengadukan kepada Rasulullah seperti itu, menunjukkan bahwa harta yang sudah dimiliki oleh istri adalah milik istri, harta yang dimiliki oleh suami adalah milik suami, sehingga transfer di antara keduanya harus melalui sebuah mekanisme, yaitu ada mekanisme hibah, ada mekanisme nafkah. Oleh karenanya kalau seorang suami ingin memberikan hartanya kepada istrinya di luar nafkah, maka dia bisa memilih pintu hibah. Jadi kalau suami ketika masih hidup, dia bisa memberikan harta kepada siapapun, pada orang lain, termasuk kepada istrinya. Sehingga seorang istri ketika khawatir nanti kalau suaminya meninggal dunia dia tidak memiliki harta sama sekali, maka hendaknya, ya, dia bisa meminta harta kepada suaminya secara lebih untuk
masa depannya. Dan ketika suami rela untuk memberikannya, maka harta itu sudah berpindah tangan kepada istrinya. Seorang suami juga begitu, ketika ingin istrinya nanti tidak sengsara setelah dia meninggal dunia, maka berikanlah harta-harta itu kepada istrinya, ya kan, sebelum meninggal dunia. Tapi permasalahannya adalah siapa yang kemudian tahu yang meninggal dunia duluan. Bisa jadi istri duluan yang meninggal dunia. Setelah dihibahkan tuh harta kepada istri, kemudian istrinya meninggal dunia, maka harta itu kemudian diwaris dan suami mendapatkan harta yang cukup signifikan. Demikian penjelasan tentang harta karun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana